Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rahmiati. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan merubah cara pandang dari stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah kasus pertama yang terjadi di sekolah. Siswa tidak mengerjakan tugas karena tidur di kelas. Saya sedang menjelaskan pelajaran IPS di kelas 8. Saya perhatikan ada murid saya yang bernama Yazid tertidur di dalam kelas, sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan tugas, Yazid juga tidak mengerjakannya. Keesokannya, setelah pulang sekolah, saya memanggil Yazid untuk melakukan diskusi. Assalamualaikum Yazid. Waalaikumsalam. Gimana keadaan antum? Sehat nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yazid tahu nggak Ustazah panggil ke sini itu kenapa? Mungkin karena nggak ngerjain tugas. Yazid masuk kan di jam pembelajaran Ustazah kemarin? Masuk ya. Kenapa ya nggak dikerjakan tugasnya? Ana capek lah dan ngantuk lah. Soalnya tadi malam Ana nggak bisa tidur lah karena mikirin orang tua lah. Yazid masih ingat nggak di saat awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Masih ingat nggak apa-apa saja kesepakatan kelas kita? Masih. Kalau masih ingat, kira-kira yang Yazid lakukan kemarin itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau belum, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak Yazid lakukan? Selalu bertanggung jawab lah. Nah, berarti Yazid tahu kan kalau Yazid tidak menyelesaikan tugas yang Ustazah berikan kemarin itu, berarti sudah tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, lalu Yazid maunya seperti apa solusinya? Solusinya yang pertama Ana minta maaf lah karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, Ana tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, Ana akan mengirimkan tugas dari Ustazah dan akan saya kumpulkan besok. Baiklah Yazid, Ustazah apresiasi atas tanggung jawab antum dalam menyelesaikan tugas yang Ustazah berikan. Kalau begitu, untuk besok manage waktunya. Kalau seandainya kita udah jam tidur, udah jam istirahat, kan Yazid bisa tidur. Kalau ingat orang tua, karena kita di asrama ya nak, pasti ingat orang tua. Doakan selalu orang tua kita. Kan udah ada jadwal nelpon orang tua di asrama kan. Dan yang penting kita di sini semangat belajarnya, ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Yazid. Assalamualaikum. Kasus yang kedua adalah siswa mencontek saat sumatif. Suatu hari saya sedang melaksanakan kegiatan sumatif harian untuk pembelajaran IPS di kelas 9.
Ternyata ada anak murid saya yang mencontek membuka buku ketika sumatif sedang berlangsung. Kemudian pulang sekolahnya, saya memanggil anak yang mencontek untuk mengajak berdiskusi di kantor. Kasus yang kedua adalah siswa mencontek. Assalamualaikum Rani. Waalaikumsalam, Zah. Bagaimana kabar antum? Sehat? Alhamdulillah sehat, Zah. Alhamdulillah. Rani tahu nggak kenapa Rani Ustazah panggil ke kantor hari ini? Enggak tahu, Zah. Tadi kan kita melaksanakan ulangan, tapi Ustazah tadi melihat sepertinya Rani mencontek dan melihat buku saat ulangan. Apakah iya seperti itu? Iya, Zah. Tadi Ana mencari jawaban di buku ketika sedang ulangan, Zah. Mengapa Lani mencontek? Apakah Lani tidak belajar malam tadi? Tidak, Zah. Tadi malam Ana lupa kalau hari ini ada ulangan, Zah. Jadi Ana asik membaca buku novel, Zah, sehingga lupa untuk belajar, Zah. Membaca buku boleh. Ustazah tidak menyalahkan antum membaca buku, tetapi besoknya kan kita ulangan. Harusnya yang Rani baca itu adalah buku mata pelajaran IPS, bukan membaca buku novel. Ya, Zah, Ana minta maaf. Rani masih ingat nggak di awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas? Masih, Zah. Nah, dari tindakan yang sudah Rani lakukan tadi, keyakinan kelas manakah yang tidak Rani laksanakan? Nilai kejujuran, Zah. Sudah tahu tuh, berarti Rani tidak menjalankan tadi nilai-nilai kejujuran di saat kita ulangan. Untuk kedepannya, bagaimana caranya supaya Rani bisa menjalankan nilai-nilai keyakinan kelas kita yang sudah disepakati, terutama nilai-nilai kejujuran? Ana harus pandai membagi waktu untuk membaca buku novel, Zah, sama membaca buku pelajaran, Zah. Rani, mudah-mudahan ke depan Rani bisa memanage waktu antara membaca buku novel dan membaca buku pelajaran, karena kita melakukan hal-hal yang kita senangi itu juga harus mengelola penggunaan atau mengelola waktunya, kan sampai kegiatan yang kita senangi itu bisa merugikan diri kita sendiri. Iya, Zah. Saya harap ini tidak mengulangi hal yang sama lagi untuk kedepannya. Baik, Zah. Terima kasih, Zah. Ya, baik. Assalamualaikum Lani. Waalaikumsalam, Zah. Berikut ini adalah tanggapan dari siswa atas kesalahan yang sudah dilakukan. Nama saya Yazid, kelas 8 dari SMP IT Qurrata A'yun Batu Sangkar. Saya benar-benar minta maaf kepada ustazah yang mengajar, yaitu Ustazah Rahmi, guru IPS. Kesalahan Ana yang Ana perbuat ialah tidur di kelas. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi. Dan Ustazah Rahmi menanyakan kenapa antum tidur di kelas dan tidak memerhatikan penjelasan guru yang diminta, sehingga saya mendapatkan solusi. Yang dibicarakan oleh Ustazah Rahmi itu ialah tentang masa depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya siswa kelas 9 Jeddah dari SMP IT Kota Ayun. Saya telah melakukan kesalahan, yaitu mencontek dan membuka buku saat ulangan harian IPS. Tetapi Ustazah Rahmi tidak memarahi saya atau menghukum saya. Tapi Ustazah Rahmi menanyakan alasan saya melakukan hal tersebut. Lalu Ustazah Rahmi meminta saya untuk mencari solusinya. Ustazah Rahmi membacakan kembali keyakinan kelas agar saya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.